Ya, halo apa kabar? Perkenalkan kami dari kelas AFDA dengan grup kami yaitu grup nomor 4. Di sini saya Robi Cahyadi bersama dengan tim yaitu Alvan Satria Murtadlo, kemudian ada Siva Anggun Lestari, lalu ada Muhammad Hamzah Sudirman dan juga ada Rudi Sudomo. Di mana kami berlima akan mempresentasikan mengenai praktikum proyek kami yaitu analisa desain rak atau lemari dinding gantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Latar belakang penelitian kami yaitu, sebuah dapur restoran memiliki keterbatasan ruang, sehingga penggunaan rak gantung menjadi solusi umum. Namun pada kasus ini, di resto ABC, di mana dimensi dan posisi raknya menyebabkan kesulitan pekerja dalam menjangkau peralatan. Hal ini memicu gerakan berulang yang berlebihan, sehingga penggunaan alat bantu serta postur kerja tidak ergonomis. Kondisi tersebut menurunkan efisiensi, meningkatkan kelelahan, dan berpotensi menimbulkan cedera muskuloskeletal. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh dari sisi antropometri, biomekanika, dan konsumsi energi untuk menghasilkan desain yang lebih ergonomis. Untuk perumusan masalah, fokus kami yaitu menyakup 4 hal. Yang pertama, pengaruh desain rak terhadap kenyamanan dan efisiensi kerja. Yang kedua, kesesuaian dimensi rak dengan data antropometri pekerja. Lalu ada tingkat beban biomekanis dan resiko cedera, dan tingkat kelelahan konsumsi energi akibat penggunaan rak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian dimensi rak, mengidentifikasi resiko biomekanis, mengukur tingkat kelelahan, dan memberikan rekomendasi desain yang ergonomis. Next. Manfaat dari penelitian kami, yaitu secara teoritis memperkaya kajian ergonomi di industri, jasa makanan, dan secara praktis memberikan solusi nyata perbaikan fasilitas kerja. Dan untuk ruang lingkup penelitian kami dibatasi pada analisis rak gantung, pengukuran antropometri pekerja, analisis biomekanis menggunakan reba, dan pengukuran kelelahan melalui metode analisis ergonomi. Selanjutnya untuk landasan teori yang pertama itu antropometri, yaitu, sebuah ilmu yang menyesuaikan desain dengan ukuran tubuh manusia. Prinsipnya desain ini untuk individu terbesar atau terkecil sesuai dengan, kebutuhan, dengan pendekatan persentil agar dapat mengakomodasi variasi ukuran tubuh. Lalu untuk teknik analisis antropometri sendiri, itu dimulai dengan uji keseragaman data, uji kecukupan data, hitung persentil untuk menentukan ukuran desain. Selanjutnya ada biomekanika, yaitu menganalisis gaya dan momen pada tubuh untuk meminimalkan risiko cedera. Dan pada penelitian kami ini menggunakan metode reba untuk menilai, postur kerja atau memperbaiki postur yang baik dan benar. Next, untuk kelelahan dan konsumsi energi, adalah ketidakmampuan ketika otot tidak mampu melanjutkan kerja, bisa dipengaruhi jenis aktivitas, postur, dan intensitas kerja. Adapun tanda-tanda kelelahan yaitu lemah, lesu, menurunnya konsentrasi, nyeri otot, sakit kepala, dan nafas pendek. Dan untuk klasifikasi aktivitas fisik itu ada absolut dan relatif, di mana absolut itu berdasarkan energi yang dikeluarkan, sedangkan relatif disesuaikan atau dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan berat badan. Kelelahan dan konsumsi energi itu dianalisis berdasarkan klasifikasi MET dan hubungan antara intensitas kerja dengan detak jantung. Next. Selanjutnya itu pembahasan soal diagram alir. Nah, diagram alir ini fungsinya untuk kita mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dimensi rak dan antropometri pekerja, pengukuran postur kerja dengan reba, hingga perhitungan konsumsi energi menggunakan ergopack dan footstep. Kemudian data dianalisis lalu dibuat usulan perbaikan dan evaluasi efektivitasnya pasca implementasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di flowchart pada bagian kanan slide ini ya. Selanjutnya, yang pertama kita bahas soal antropometri. Untuk ukuran rak di resto ABC sendiri, rak memiliki lebar 100 cm, ketinggian 65 cm, dengan ketinggian gagang pintu sekitar 2 meter dari permukaan lantai. Rak tersendiri di dalam lemari sendiri terdiri dari 3 rak, kemudian pekerja yang terlibat ada 6 pekerja, dan tiap shift terdiri dari 3 pekerja. Untuk data antropometri kita ambil 3 saja, yaitu pertama D1 tinggi badan, D8 tinggi genggaman tangan atas, kemudian D30 rentang siku. Untuk data tiap pekerjanya bisa dilihat di tabel di bawah itu.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dan urusan perbaikan, yaitu kami menghitung persentil data antropometri dari yang kami dapatkan. Ya, kami mendapatkan dari rata-rata hingga persentil 99. Dari data tersebut kami bisa merencanakan dapur yang ketinggian rang yang lebih ergonomis. Yang pertama, ketinggian gagang lemari berdasarkan D1, yaitu disarankan menggunakan persentil ke-10 alias sekitar 166,4 cm agar semua pekerja dapat menjangkau gagang itu dengan nyaman. Kemudian ketinggian maksimal jangkauan isi lemari kita menggunakan D18. Disarankan menggunakan persentil ke-50 alias sekitar 215,1 cm sebagai zona jangkauan nyaman. Penambahan rel geser atau pull out shelf diusulkan untuk rak atas agar mudah diakses secara horizontal. Kemudian lebar pintu lemari kita mengambil dimensi ke-30 dan disarankan menggunakan persentil ke-50 alias sekitar 83 cm agar sesuai dengan tentang siku rata-rata. Memungkinkan pembukaan dan penutupan pintu yang lebih nyaman. Untuk hasil perbaikannya bisa dilihat di slide selanjutnya. Dari penempatan yaitu ketinggian gagang rak itu menjadi 165 cm masih sesuai dengan persentil ke-50 dari D1, kemudian lebar lemarinya menjadi 85 cm masih sesuai dengan persentil 50 dari D30, masih dengan penempatan modifikasi sebelumnya ketika rak dibuka secara horizontal ini bisa dibuka secara vertikal ya. Kemudian penambahan rel geser pada bagian atas di rak tersebut agar sesuai dengan jangkauan para pekerja. Selanjutnya, silakan. Pada tahap awal, kami melakukan observasi langsung di lapangan. Terlihat bahwa pekerja sering membungkuk dan condong ke depan ketika mengambil atau menyimpan barang di lemari gantung. Postur seperti ini jelas tidak ergonomis dan berpotensi menimbulkan beban berlebih pada punggung dan leher. Lalu dari pengukuran kunci, meskipun beban rata-rata yang diangkat tergolong ringan, yaitu di bawah 5 kg, ada faktor lain yang meningkatkan resiko, yaitu alat makan tidak memiliki pegangan memadai, memaksa pekerja menyesuaikan genggaman yang meningkatkan ketegangan otot. Selain itu, frekuensi pengangkatan juga cukup tinggi, sekitar 10 kali per jam. Kombinasi ini mengindikasikan adanya risiko ergonomi yang perlu segera ditangani untuk mencegah cedera muskuloskeletal. Next. Kami kemudian melakukan pengolahan data postur kerja menggunakan aplikasi ErgoVelo dengan metode rebot. Hasilnya menunjukkan skor risiko tinggi sebelum perbaikan. Pada postur awal, tubuh condong ke depan lebih dari 20 derajat, kepala menunduk, lutut lurus, lengan terangkat lebih dari 90 derajat dari bahu, lengan bawah menjauh dari tubuh, dan pergelangan tangan mengalami deviasi. Kondisi ini menempatkan pekerja pada risiko gangguan muskuloskeletal yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan beberapa perbaikan desain, menurunkan posisi lemari gantung ke kisaran tinggi siku, menggunakan sistem rel untuk mempermudah jangkauan, mengatur posisi alat makan di bagian depan, memperbaiki tata letak ruang kerja untuk akses lebih leluasa, serta memberikan pelatihan ergonomi sederhana tentang postur netral yang diharapkan. Lalu, dengan langkah ini, kami harapkan juga skor EBA dapat diturunkan ke kategori risiko rendah hingga sedang, sekaligus meningkatkan kenyamanan para pekerja. Slide ini memperlihatkan perbedaan postur kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelum perbaikan, pekerja cenderung ke depan lebih dari 20 derajat, kepala menunduk, lutut lurus dengan terangkat lebih dari 90 derajat dari bahu, dan pergelangan tangan mengalami deviasi ringan. Skor EBA pada kondisi ini tinggi, menunjukkan risiko cedera yang signifikan. Lalu pada bagian kanan, setelah perbaikan, postur menjadi lebih tegak, fleksi batang tubuh minimal, lengan terangkat kurang dari 90 derajat dari bahu dengan jangkauan lebih dekat ke pusat gravitasi tubuh. Lalu pergelangan tangan juga berada mendekati posisi yang netral. Skor EBA yang kami lakukan menunjukkan penurunan yang signifikan ke kategori rendah hingga sedang, yang berarti risiko cedera dapat diminimalkan dan kenyamanan kerja yang meningkat. Gambar di bagian bawah mempertegas perbedaan tersebut, di mana sisi kiri menunjukkan kondisi awal yang beresiko tinggi, sementara sisi kanan menggambarkan kondisi setelah perbaikan yang lebih ergonomis. Baik, selanjutnya selain kami melakukan proses desain dan juga analisa terhadap ergonomi para pekerja, di sini kami juga melakukan perhitungan mengenai tingkat kelelahan dan juga konsumsi energi pada setiap pekerja. Pada penelitian ini kami melakukan observasi dan juga perhitungan terhadap 6 orang pekerja, yaitu dengan menggunakan metode ErgoBike dan juga footstep. Di mana pada tahap awal ini kami melakukan perhitungan terhadap konsumsi energi pada setiap karyawan ya dengan 2 proses ErgoBike dan juga footstep. Dan di sini bisa diketahui bahwa tingkat rata-rata energi yang dibutuhkan untuk setiap pekerja berkisar di 3,2 sampai dengan 3,3 kalori. Setelah menghitung tingkat konsumsi energi, di sini kami melakukan perhitungan terhadap korelasi antara kelelahan dan juga konsumsi energi. Dan pada perhitungan ini kami melihat dan juga melakukan perhitungan terhadap kecepatan atau repetisi setiap proses dengan detak jantung pada penggunaan ErgoBike dan juga footstep. Adapun hasil yang kami dapatkan bisa dilihat pada gambar di bawah. Ini adalah
hasil perhitungan terhadap 6 orang pekerja, di mana baik itu ergo bike ataupun footstep, nilai R-nya itu sendiri mendekati nilai 1 positif. Kemudian kami juga melakukan klasifikasi nilai MET dan juga penentuan pekerjaan. Tujuannya adalah di sini kami melihat dan juga menilai pada setiap pekerjaan, pada setiap pekerja berdasarkan tingkat aktivitas fisik, mana jenis pekerjaan yang cocok. Dan pada penilaian MET di sini kami melakukan analisa pada setiap pekerja, baik itu dari proses di ergo bike dan juga footstep, di mana kami menemukan pada setiap pekerja nilai MET-nya berkisar di antara 2,8 sampai dengan 5. Dan ini menandakan bahwa setiap pekerja berdasarkan tingkat kecocokan itu dari pekerjaan ringan sampai dengan pekerjaan berat. Kemudian kami juga melakukan perhitungan waktu istirahat optimal, di mana pada perhitungan ini kami menggunakan nilai yaitu 2 menit setiap bekerja, dan tujuan dari perhitungan waktu istirahat optimal ini adalah untuk melihat apakah diperlukan jeda istirahat pada setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dan dikarenakan seluruh pekerja di sini adalah laki-laki, maka nilai yang kami gunakan itu adalah 5,33. Dan berikut adalah hasilnya pada break time ergo bike dan juga footstep. Berdasarkan hasil perhitungan, di sini kami juga melakukan analisa dan juga melakukan kesimpulan, yaitu pada konsumsi energi, footstep di sini memicu detak jantung lebih tinggi, sementara ergo bike menghasilkan lebih banyak energi. Hal ini dipengaruhi karena jenis gerakan dan juga kelompok otot dominan. Kemudian untuk korelasi sendiri, baik ergo bike dan juga footstep, kan dikarenakan nilai R-nya itu mendekati nilai 1 positif, ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kecepatan, repetisi langkah, dan terhadap detak jantung. Kemudian untuk nilai metabolic equivalent pada ergo bike sendiri, 5 pekerja dikategorikan cocok di pekerjaan ringan sampai dengan sedang, kemudian 1 pekerja dari sedang sampai ke berat. Kemudian untuk footstep sendiri, semua pekerja cocok ditempatkan pada pekerjaan sedang sampai dengan berat. Dengan waktu istirahat sendiri berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai negatif, sehingga pekerja tidak membutuhkan jeda istirahat. Baik, untuk selanjutnya mengenai kesimpulan dari penelitian ini, bahwa rak jantung saat ini tidak sesuai dengan dimensi antropometri pekerja, dan itu berisiko menimbulkan cedera muskuloskeletal dan menyebabkan akumulasi kelelahan otot. Maka diharapkan ada perbaikan desain berbasis data antropometri, pengaturan ulang tata letak, serta pelatihan postur kerja terbukti menurunkan risiko cedera dan meningkatkan efisiensi. Adapun saran dan rekomendasi setelah kami melakukan penelitian ini, ada rekomendasi untuk manajemen di mana diharapkan melakukan redesign rak sesuai data antropometri dan memberikan pelatihan singkat dasar ergonomi kepada setiap pekerjanya. Dan di samping itu juga bagi para pekerja disarankan melakukan micro break, di mana dan digunakan alat bantu bila diperlukan, seperti tangga lipat atau tambahan alat untuk menggapai jangkauan secara optimal. Penerapan prinsip ergonomi menjadi investasi jangka panjang dan kesehatan pekerja dan produktivitas sebuah usaha restoran atau storage. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kondisi kerja di industri berjasa makanan, restoran, atau storage bahan-bahan makanan. Terima kasih.